Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Saskia dengan NIM 0306211016. Di sini saya akan melaksanakan pembuatan video untuk memenuhi tugas rutin mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan mereview kembali penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rusdi tentang konsep administrasi pendidikan. Nah, adapun pengertian administrasi pendidikan, menurut Dr. Andus Muhammad Ngalim Purwanto, beliau mengatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses pengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Nah, adapun unsur dalam administrasi pendidikan ini, yang pertama ada organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, dan keuangan. Lalu, ada tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan administrasi pendidikan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, adapun fungsi administrasi pendidikan ini, yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, ada yang kedua namanya fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini berarti proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga terciptalah suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan ini adalah tingkatan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Nah, yang keempat itu ada fungsi pengkoordinasian. Nah, pada fungsi pengkoordinasian ini, dalam menjalankan pendidikan ini, pengaturan waktu merupakan hal yang terpenting karena ada kegiatan yang harus didahulukan atau bersamaan. Tanpa pengkoordinasian ini, maka tiap komponen seperti guru, karyawan, pendidikan yang lain akan berjalan sendiri tanpa arah yang jelas, tidak fleksibel. Nah, adapun yang kelima, fungsi pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan ini dapat berbentuk pemeriksaan pengecekan serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Nah, lalu, prosedur administrasi pendidikan. Dilihat dari proses, sebenarnya administrasi itu bukan sekedar kegiatan yang berkaitan dengan masalah kerja di kantor saja. American Association of School Administration atau AASA menyepakati fungsi-fungsi pokok administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada stimulating atau motivating atau pemberian dorongan. Yang keempat itu ada coordinating atau pengkoordinasian. Yang kelima itu ada evaluasi atau penilaian. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan, yang pertama itu adalah administrasi tata laksana sekolah. Nah, di dalam administrasi tata laksana sekolah ini, organisasi dapat struktur seperti tata usaha, lalu otorasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personal sekolah, masalah perlengkapan dan keuangan dalam pembukuan. Lalu yang kedua ada administrasi personal guru dan pegawai sekolah. Pada administrasi personal guru dan pegawai sekolah ini terdapat pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru-guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru dan yang baru, dan upgrading guru-guru.
Lalu ada administrasi peserta didik. Nah, di dalam organisasi peserta didik ini terdapat organisasi dan pengumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, dan bimbingan juga penyuluhan bagi peserta didik. Yang keempat itu ada supervisi pengajaran. Di dalamnya itu terdapat usaha pembangkitan, usaha pengembangan, dan mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang kelima itu ada pelaksanaan pembinaan kurikulum. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Di dalamnya itu ada mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materinya. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan dituruti begitu saja dengan mutlak, tanpa perubahan dan penyimpangan sedikit pun. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lalu yang keenam itu ada pendirian dan perencanaan pembangunan sekolah. Terdapat di dalamnya itu seperti cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan, mengusahakan dan merencanakan penggunaan biaya pendirian gedung sekolah, dan yang ketiga menentukan jumlah dan luas ruang-ruang kelas, kantor, gudang, dan lain sebagainya, cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas yang lain, lalu alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya ruang lingkup dari administrasi pendidikan ini mencakup administrasi tata laksana sekolah, administrasi personal guru dan pegawai, administrasi peserta didik, supervisi pengajaran, pembinaan kurikulum, dan perencanaan pembangunan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.